Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini kita akan bahas masalah air ya teman-teman, dimana air ini sangat menunjang kesuksesan budidaya ikan gurame kita. Sebelumnya, selamat datang bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Ini adalah channel diskusi. Mari kita saling belajar bersama teman-teman. Video kali ini saya akan memaparkan pengalaman-pengalaman saya yang sekiranya masuk buat teman-teman ataupun teman-teman ingin menambahkan bagaimana baiknya, monggo komen di bawah. Ini adalah channel diskusi. Oke, yang pertama, untuk menuju kesuksesan dalam budidaya ikan gurame, teman-teman harus mengenal sifat-sifat air dan mengenal sifat-sifat ikan gurame, dimana ikan gurame ini akan hidup dengan maksimal, dengan perkembangan maksimal pada suhu 24 derajat Celcius sampai antara 28 derajat Celcius. Di atas itu ikan akan mengalami permasalahan. Di bawah 24 derajat Celcius ikan juga akan mengalami permasalahan. Selain itu ada juga pengaruh-pengaruh yang akan mempengaruhi pertumbuhan ikan, di antaranya pH air kolam. Ikan gurame akan hidup normal, akan bisa berkembang normal antara pH 6,5 sampai 8 ya teman-teman. Kalau bisa usahakan air kolam teman-teman berada di pH 7 kalau bisa. Itu adalah pH yang terbaik untuk pertumbuhan ikan gurame. Oke, kita bahas masalah-masalah pH ini yang kadang kala teman-teman sepelekan. Pasti banyak pertanyaan, kenapa ikan kita tidak mau makan akhir-akhir ini, kenapa ikan kita ngambang-ngambang terus akhirnya mati. Ya, antara lain pH ini ya teman-teman. Pasti ada lonjakan kenaikan pH atau ke penurunan pH. Itu pun kita tidak tahu kalau kita tidak menggunakan alat pH meter yang bisa kita beli murah ya di toko-toko online banyak. Tidaknya kita punya untuk apa ya, jaga-jaga mengetahui apakah kolam kita itu pH-nya tinggi apa rendah. Kalau misalkan tinggi, kita bisa menurunkannya, antisipasinya sebelum ikan kita mati dan kita tidak mau makan dan pertumbuhannya lambat. Makanya kita cepat antisipasi dengan menurunkannya. Langkah-langkah untuk menurunkannya sudah banyak ya teman-teman, video-video yang membuat tutorial-tutorial. Jadi teman-teman bisa mengambil langkah untuk menurunkan, yaitu menggunakan daun ketapang yang biasanya kita rebus dahulu untuk menghilangkan zat taninnya pada daun ketapang tersebut. Selain itu, untuk menurunkan pH saya sendiri menggunakan kayu ya teman-teman. Itu sudah saya cakkan, sudah saya terapkan kayu teman-teman. Jadi kayu itu saya istilahnya saya bongkoi gitu, bongkoi demikian, saya tenggelamkan di dasar kolam. Sementara untuk video kemarin belum ada ya, cuma tampil yang ada di atas itu. Sedangkan nanti saya buatkan teman-teman untuk video kayu ini selalu saya taruh di bawah dasar kolam, jadi dia mengendap bersama ikan di bawah kolam untuk menstabilkan namanya pH ini ya. Dia akan menanggulangi pH yang tinggi. Demikian teman-teman. Kalau teman-teman tidak menggunakan kayu, pH-nya tinggi secara ekstrim, teman-teman bisa menggunakan pH down
yang bisa dibeli di toko-toko, biasanya di pakan ikan juga tersedia itu. Oke, sekarang masalah pH sudah terselesai. Kemudian kita mengulas soal menaikkan pH. Kalau menaikkan gampang ya teman-teman, kita cukup pakai kapur bangunan itu juga bisa. Dengan takaran-takaran tertentu kita cek sampai ketemu yang netral di angka 7. Untuk perawatan berkala saya menggunakan suplemen organik cair ya teman-teman, kalian probiotik untuk menekan bakteri patogen alias bakteri jahat yang ada di dasar kolam. Kenapa kita selalu menggunakan probiotik secara berkala? Hal ini untuk berjaga-jaga. Jadi di dalam budidaya ikan gurame itu kita tuh ilmunya jaga-jaga, cuma itu loh teman-teman. Jadi sebelum terjadi kita antisipasi dulu secara berkala, yaitu dengan menggunakan probiotik. Kenapa demikian? Kita antisipasi kalau terjadi penurunan suhu, yang pasti bakteri patogen ini akan aktif, dia akan berkembang biak dengan cepat. Dengan adanya penurunan suhu, ikan sendiri akan mengalami penurunan, ketahanan tubuhnya akan turun. Jadi tahanan tubuh ikan turun, bakteri jahat berkembang biak dengan cepat, ya apalagi ikan akan mudah terserang penyakit. Ya akhirnya ikan tidak mau makan, stres, akhirnya mati. Itu pun bisa terjadi secara massal, dan itu rawan sekali. Biasanya sehari 5, besok 10, besok 15, 20 dan seterusnya, akhirnya massal. Nah, setelah itu kita bingung, wah ini langkah-langkah yang kurang tepat ya teman-teman. Jadi makanya sebelum terjadi itu kita antisipasi demikian. Oke, selanjutnya kita perhatikan suhu ya teman-teman. Suhu ini sangat rawan sekali perubahannya, dampaknya pada ikan kita. Makanya untuk menjaga suhu, untuk suhu ini kita tidak bisa prediksi ya kondisi kolam teman-teman bagaimana, kondisinya terlalu terik ataupun banyak pepohonan, itu teman-teman sendiri yang bisa meraba-raba kolam panjenengan sendiri. Jadi ya misalkan kolamnya terlalu terik, kita bisa memberikan tanaman-tanaman air, kangkung lah, apa enceng gondok, demikian. Itu fungsinya banyak, itu untuk menurunkan suhu jika skala ekstrim di siang hari. Kalau malam biar tidak terlalu dingin, karena udara masuk ke kolam, terpaan angin, tanaman-tanaman air ini bisa meredamnya. Jadi jangan sampai lonjakan dan turunan suhu itu berkisar antara 5 derajat Celcius ya teman-teman. Itu sudah pengaruhnya banyak sekali pada ikan gurame. Yang pasti tidak mau makan, itu pasti. Kenapa? Setelah ada hujan lebat berjam-jam ikannya tidak mau makan besoknya, yaitu karena penurunan suhu. Yang pasti suhu, yang kedua pH. Makanya video kemarin saya antisipasi penebaran garam sebelum hujan ya, antaranya mengantisipasi pH turun. Jadi garam itu sifatnya mengikat sehingga tidak terjadi lonjakan yang ekstrim. Itulah fungsinya. Jadi inti dari pokok video ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, perlu teman-teman catat. Ini teman-teman catat semua masalah-masalah yang timbul pada ikan gurame, catat semua. Kemudian catat semua solusi-solusinya mengantisipasi itu. Untuk obat-obatnya jangan dicatat teman-teman. Jadi kita solusi-solusi sebelum ikan-ikan kita bermasalah, itu saja. Jadi makanya saya kalau ditanya masalah-masalah
ikan gini obatnya apa saya ndak tek mudeng teman-teman, karena gimana ya, jarang ngalami gitu loh. Jadi kita itu kalau bisa jangan ngalami lah, itu suatu kerugian banyak ya. Jadi kita antisipasi saja ya. Oke, selamat mencoba teman-teman. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Semoga sukses, amin. Semoga video saya kali ini bisa membawa sedikit kebaikan pada teman-teman. Kita adalah bangsa pejuang, kita adalah bangsa petarung. Semangat, semangat, jangan putus asa teman-teman. Mari belajar bersama. Oke, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang pas. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.